Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini bersama Ibu Miftahul Hasanah dengan penuh semangat. Semangat belajar! Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku. Subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran yang ke-1. Anak-anak, di sini Ibu telah menyediakan gelas yang berisi air es dan ada es batu. Menurut pendapat kalian, apakah es batu yang ada di dalam gelas akan selalu bertahan di dalam gelas tersebut? Lalu, jika es batu dibiarkan di dalam ruangan yang terbuka, apa yang akan terjadi? Nah, es batu ini akan mencair. Sebelum membahas pembelajaran pada hari ini dengan lengkap dan jelas, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini sebagai berikut. Untuk mengawali pembelajaran, mari kita bersama membaca bacaan teks yang ada di buku kalian masing-masing, yaitu bacaan yang berjudul Mencair. Nah, coba dibuka buku kalian, bacaan teks mencair. Yuk kita membaca bersama-sama. Anak-anak, selanjutnya Ibu akan membagikan sebuah video pembelajaran tentang perubahan wujud benda yang akan Ibu bagikan di WhatsApp grup kelas. Nah, langsung aja yuk ditonton dan semoga kalian memahami ya. Selamat menonton! Halo semuanya, pada hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, wujud benda itu ada padat, cair, dan ada gas. Nah, untuk benda padat jika berubah menjadi cair disebut dengan mencair atau melebur. Kemudian untuk benda cair jika berubah menjadi benda padat disebut dengan membeku. Kemudian benda cair jika berubah menjadi gas disebut dengan menguap. Untuk benda gas jika berubah menjadi benda cair disebut dengan mengembun. Untuk benda gas jika berubah menjadi benda padat disebut dengan menyublin. Dan juga sebaliknya, jika benda padat berubah menjadi gas disebut dengan menyublin. Untuk lebih mengetahui apa itu mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublin, yuk kita perhatikan gambar berikut ini. Untuk yang pertama, mencair atau melebur. Nah,
Di sini ada sebuah batang coklat yang berbentuk padat akan dipanaskan di atas kompor. Kemudian beberapa menit batang coklat tersebut berubah menjadi coklat cair yang disebut dengan mencair atau melebur. Jadi mencair adalah benda padat menjadi benda cair. Untuk yang kedua yaitu membeku. Nah, contohnya yaitu apakah kalian pernah membuat sebuah es krim? Nah, jika kalian pernah membuat es krim, sebelum es krim yang biasa kita temui berwujud benda padat, es krim itu berbentuk cairan. Cairan tersebut dimasukkan ke dalam tempat-tempat kecil dan dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, setelah beberapa jam, es krim tersebut akan membentuk benda padat atau yang disebut dengan membeku. Jadi, benda cair apabila didinginkan akan membeku seperti es krim. Jadi, membeku adalah benda cair berubah menjadi benda padat. Untuk yang ketiga yaitu menguap. Nah, contohnya adalah bensin. Jika bensin dalam keadaan tertutup, maka bensin tersebut tidak berkurang. Akan tetapi, semisal bensin tersebut tutupnya itu dibuka, maka yang akan terjadi di beberapa jam kemudian isi bensin tersebut akan berkurang. Kemana tuh isi bensinnya? Ternyata bensin jika dibuka tutupnya akan menguap. Nah, jadi menguap adalah benda cair berubah menjadi benda gas. Selanjutnya adalah mengembun. Contohnya, apakah kalian pernah melihat titik-titik air yang berada di bunga atau tanaman pada saat pagi hari? Nah, titik-titik air tersebut itu disebut dengan titik embun. Proses tersebut disebut dengan mengembun. Dari benda gas menjadi benda cair. Kemudian menyublin. Nah, biasanya di dalam almari kalian ada pakaian yang digantung, pakaian yang dilipat, dan ada sebuah pengharum ruangan yang berada di lemari. Nah, pengharum ruangan tersebut disebut dengan kamper. Kamper akan mengalami peristiwa menyublin, yaitu dari bentuk padat menjadi bentuk gas. Awalnya kamper berbentuk padat. Semakin lama kamper akan habis atau semakin berkurang. Kemana kamper tersebut? Nah, kamper akan berubah menjadi bentuk gas, jadi bau yang harum. Peristiwa dari benda padat menjadi gas disebut dengan menyublin. Demikian video pembelajaran perubahan wujud benda. Jangan lupa untuk selalu tetap belajar. Setelah menonton video pembelajaran tentang perubahan wujud benda, Ibu akan bertanya kepada kalian semua.
Menurut pendapat kalian, apakah semua benda padat akan berubah menjadi benda cair? Lalu, apakah semua benda padat akan mencair pada suhu yang sama? Apakah pada suhu yang sama atau pada suhu yang berbeda? Nah, bagaimana cara membuktikannya? Untuk membuktikan benda padat akan mencair pada suhu yang sama atau tidak, mari kita bersama-sama melakukan sebuah percobaan. Yuk, kita melakukan sebuah percobaan. Disimak ya. Nah, kalian siapkan 4 buah gelas plastik bekas dan siapkan air, kemudian es batu, coklat, mentega, dan kapur. Langkah-langkah percobaan yaitu masukkan setiap benda ke dalam gelas. 1 gelas diisi dengan 1 benda. Kemudian letakkan gelas tersebut di ruangan terbuka, ruangan yang terkena cahaya matahari langsung. Diamkan selama 15 menit. Coba perhatikan apa yang akan terjadi. Tulislah hasil pengamatanmu pada lembar tugas dan tuliskan kesimpulan pada lembar tugas di bawahnya. Kumpulkan kepada guru kelas kalian. Anak-anak, setelah kalian mengamati bersama percobaan yang ibu lakukan, coba kalian praktikkan percobaan perubahan wujud benda bersama dengan orang tua kalian, atau kakak kalian, atau saudara kalian. Jangan lupa untuk di video dan tulis hasil pengamatanmu di buku tugas. Jadi kesimpulannya, benda padat akan mencair pada suhu yang berbeda-beda. Betul sekali. Seperti contohnya tadi ya, ada coklat, kemudian ada es batu, kapur, dan juga ada mentega. Mereka itu mencair pada suhu yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, suhu di mana mulai mencair itu disebut dengan titik leleh. Iya, benar sekali ya. Anak-anak, siapa di sini yang suka sama coklat? Atau kalian sering membeli permen coklat? Nah, seperti gambar di samping, ada permen coklat. Coba kalian perhatikan, ada angka atau tulisan yang menyatakan berat benda tersebut, yaitu 120 gram, 70 gram, dan 60 gram. Mana coklat yang lebih berat? Yaitu di 120 gram. Mana coklat yang lebih ringan? Yaitu coklat yang berukuran 60 gram. Lalu, apakah itu 120 gram, 60 gram, 70 gram? Itu apa? Jadi, angka tersebut disebut dengan satuan baku. Jadi, satuan baku adalah satuan yang digunakan oleh orang yang sama atau orang yang berbeda untuk menghitung, mengukur, nanti hasilnya akan sama. Jadi hasil dari perhitungan dan pengukuran tersebut akan tetap sama walaupun berbeda orang. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang digunakan atau dihitung oleh orang yang berbeda, maka hasil perhitungan tersebut akan berbeda. Seperti contohnya yaitu jengkal, kemudian hasta, kemudian langkah kaki. Nah,
Itu contohnya. Jadi, jengkal ibu dengan jengkal kalian itu panjangnya berbeda. Orangnya berbeda nih. Orangnya ibu dan kalian. Jengkalnya berbeda karena ibu lebih besar dari kalian. Jadi, jengkal ibu lebih panjang. Anak-anak, apakah kalian pernah menonton film Frozen? Nah, jika kalian pernah menonton film Frozen, pasti kalian mengetahui musim salju. Apakah kalian pernah merasakan dinginnya salju? Apa? Tidak pernah. Sama, ibu juga tidak pernah merasakan dinginnya musim salju. Lalu, di mana kita bisa menemukan musim salju? Yaitu di luar negeri seperti Amerika, Prancis, Inggris, London, dan lain-lain. Nah, anak-anak, musim salju. Apakah dari kalian mengetahui bentuk dari salju? Seperti ini ya. Bentuk salju itu apakah berbeda atau sama? Nah, seperti gambar di samping, bentuk salju adalah berbeda-beda jika dilihat dengan mikroskop. Unsur garis dan warna. Apakah itu garis? Garis adalah goresan yang mempunyai arah tertentu. Garis itu bersifat panjang, pendek, melengkung, vertikal, horizontal, dan masih banyak lagi sifat-sifat dari garis. Dan untuk warna ada banyak sekali ragam-ragam warna yang ada di dunia. Salah satunya yaitu warna primer, yaitu warna kuning, biru, dan merah. Dan jika warna primer ini digabung atau dicampur, maka akan banyak menghasilkan warna-warni yang sangat cantik dan indah sekali. Coba warna kuning dicampur dengan warna biru menghasilkan warna hijau. Lalu warna kuning dicampur dengan warna merah menghasilkan warna orange. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah perubahan wujud benda. Semua benda padat akan mencair pada suhu yang berbeda-beda. Benda padat berubah menjadi benda cair disebut dengan mencair. Sedangkan benda cair berubah menjadi bentuk padat disebut dengan membeku. Benda padat berubah menjadi benda gas disebut dengan menyuprin. Juga sebaliknya, benda gas berubah menjadi benda padat disebut dengan menyuprin. Kemudian untuk benda gas berubah menjadi benda cair disebut dengan mengembun. Untuk benda cair berubah menjadi benda gas disebut dengan menguap. Selanjutnya yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan standar yang digunakan oleh orang yang berbeda, maka hasil perhitungan atau pengukuran tersebut hasilnya akan sama walaupun orangnya akan berbeda-beda. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang digunakan oleh beberapa orang atau orang yang berbeda, maka hasil perhitungan atau pengukuran tersebut akan berbeda. Kemudian untuk garis adalah goresan yang mempunyai arah tertentu. Sifatnya diantaranya yaitu panjang, pendek, vertikal, horizontal, dan lain-lain sebagainya. Untuk warna ada beberapa jenis warna, yaitu yang salah satu diantaranya yaitu warna primer.
Warna primer adalah warna kuning, merah, dan biru. Tugasnya nanti ibu akan share di grup WhatsApp kelas ya. Jangan lupa untuk dikerjakan. Demikian yang dapat ibu sampaikan. Jangan lupa belajar, tetap semangat, selalu bawa masker saat bepergian, selalu mencuci tangan, dan menjaga kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.